Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, ustaz, student, warahmatullah. Mari kita tentang niat kita, niat tasawuf, berhamdul, niat silaturahim, niat yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat menjauh Allah, niat ibadah, niat untuk sekarang majlis, niat menjaga sholat isya, niat sholat akidah sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34. Wa'lam, dan ketahuilah annal qalila, sesungguhnya perkara yang sedikit indallahi, di sisi Allah itu katsirun banyak. Wa kullu ma'rufin, dan ada setiap kebaikan itu sedekahun, adalah sedekah. Jadi kadang kita ini meremehkan sesuatu karena kecil, padahal yang kecil itu bisa jadi menurut Allah besar. Jadi kayak kayak kasih duit umpamanya kepada orang yang sedang membutuhkan untuk makan, mungkin sekitar 15.000, kayaknya kecil, tapi bisa jadi ketika itu adalah merupakan kebutuhan yang luar biasa, yang dia umpamanya sudah seharian tidak makan, itu nilainya justru lebih besar daripada ngasih 100.000 ketika dia dalam keadaan kenyang, dalam keadaan kenyang dan begitu butuh dikasih banyak biasa saja. Tapi ketika orang itu butuh, kita kasih sedikit saja sudah terima kasihnya luar biasa. Waktu ma'rufin sedekah, dan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya, apa yang kita lakukan kebaikan adalah orang ngasih belanja istrinya jadinya sedekah. Orang ngasih biaya untuk anaknya itu jadi sedekah. Apa saja kebaikan. Wala tastakhir, dan jangan meremehkan kamu. Wala tastakhir, dan jangan meremehkan kamu syai'an, pada sesuatu taf'alu yang melakukan siapa kamu kepada syai' minal khairi, dari kebaikan. Istighfar, karena remehnya, yang mencegah istighfar kepada min filihi, dari melakukan syai'. Jangan sampai kita ini meremehkan sesuatu sehingga kemudian terlalu kecil buat saya. Jadi kayak tadi bantuin orang-orang yang kelihatannya sedikit, itu sebetulnya itu adalah penting. Karena kita ini merasa meremehkan, atau kadang-kadang orang itu merasa level saya itu, orang sudah levelnya nasional. Kemudian ketika ada masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah lingkungan, masalah-masalah yang levelnya RT, akhirnya orang-orang yang ciri-ciri itu juga saya kurang. Kalau dahulu siapa Nabi alaihi salam, la tahqiran, jangan meremehkan kamu minal ma'rufi, dari perkara yang baik, syai'an, sama sekali jangan kamu meremehkan. Walau antalqa akhaka, walaupun sekiranya ketemu siapa kamu akhaka, pada saudaramu, biwajhin talqin, dengan wajah yang
sumringah, sumek, ya. Wajah yang berseri. Kelihatannya kan remeh. Ketemu dengan orang itu wajahnya ajar, ajar. Ya dilihat itu menyenangkan. Dilihat wajahnya itu gak kayak orang lagi marah, kayak orang lagi sakit perut. Jadi kita ini ketemu orang itu jadinya senang dengan wajah. Kan ada orang yang penampilan selalu kayak wajah yang selalu tersenyum itu, walaupun tidak terlalu baik ya. Artinya di balik itu kita nggak tahu. Kalau dulu zaman Pak Harto kan orangnya full senyum, the smiling general, general yang selalu tersenyum. Tidak tahu kita di balik itu gimana. Tetapi bahwa dari sisi penampilannya selalu senyum, ya, selalu senyum. Ada juga orang yang penampilannya angker, tapi ternyata orangnya baik hati ya. Nah ini artinya ini dalam rangka penampilan dohir dulu, ya, penampilan dohir dulu orang itu dalam wajahnya itu wajah yang menyenangkan. Watasaddaq kullaya min bisyai'in, watasaddaq dan sedekahlah kamu kullasyai'in kullaya tiap hari bisyai'in dengan apa saja kamu sedekah tiap hari. Ya, sedekah tiap hari itu tidak harus berupa uang, bisa berupa tenaga, bisa berupa ilmu, bisa berupa pikiran, bisa berupa apa saja. Karena nolongin orang itu sedekah. Karena kullu ma'rufin sedekah. Karena setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jangan kosongkan sehari pun untuk tidak bersedekah. Jadi sedekahnya lagi macam-macam. Ya bisa jadi suatu saat orang itu dari berbagai sisi, sedekah duit dia, sedekah pikiran dia, tenaganya dia, ilmunya juga dia. Wa in qalla walaupun sedikit apa syai'. Wa in qalla walaupun sedikit apa syai'. Waj'al dan jadikan lahu kepada syai'in tadi. Radaqatun syai'in kullayamin min awalin nahari, sejak awal permulaan siang. Jadi mulai pagi orang itu sudah melakukan kebaikan. Jadi mulai pagi orang sudah, makanya ada yang orang itu bikin supaya bikin celengan kotak itu dari pagi itu sudah niat sedekah. Ini sedekah untuk ambil miskin, ada kotak lagi ini untuk yatim piatu, ini ada lagi untuk janda-janda muda, ada. Jadi yang jelas orang itu udah setiap pagi walaupun ini belum dikasihkan, tapi sudah taruh di kotak itu niatnya adalah sedekah. Dimulai pagi, bangun pagi-pagi, orang sudah mengalokasikan namanya entahlah berapa 10 hari itu, sehari ini untuk yatim piatu, 10.000 untuk untuk apa, 10.000 untuk apa, gitu kan, untuk hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, itu adalah sudah merupakan sedekah. Walaupun baginya nanti, namanya baginya ketika acara yatim piatu itu santunan yatim, atau baginya ketika hari Jumat, atau baginya ketika, yang jelas mulai pagi itu orang itu sudah punya inisiatif untuk bersedekah.
Fa innal bala'a, maka sesungguhnya bala itu layak takut kau tidak melewati apa bala as-shadaqata pada sedekah. Jadi kalau orang itu sudah sedekah duluan, balanya nggak jadi. Karena bala itu tidak mungkin ngalir sedekah. Jadi kalau sudah kedahuluan sedekah, maka balanya terhindar. Karena as-shadaqatu tadbaru tadfa'ul bala. Karena sedekah itu menolak. Makanya bala itu tidak sampai nyalip karena kedaluan sedekah. Kedaluan sedekah. Sama seperti keterangan warada yang telah sampai apa bahwa makna dan ada maknanya anal fa'inal bala ala yakafat as-sedekah. Itu anna sedekah sesungguhnya sedekah itu ada apa sedekah itu hajizan menghalang-halangi bainaka antara kamu wa bainama dan antara perkara yang suduka yang bermaksud apa maka kepadamu nyatanya minal raya dari beberapa jadi karena sedekah itu menjadi penghalang antara seseorang dengan balak yang mungkin akan terjadi. Jadi penghalang. Makanya dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul lagi. Wa ma'aina waqafa dan ketika berdiri. Siapa asa itu orang yang dikatakan ke atas kamu. Fala tarudda, maka jangan menolak kamu kepada sa'ifo ibad alih apa namanya alih rugi kamu. Walau busyai'in, walaupun dengan sesuatu yasirin yang sedikit. Kalau ada orang minta-minta datang ke rumah, ya dikasih. Walaupun sedikit itu dikasih. Kecuali kalau mintanya itu maksa, mintanya sekian. Ini mau maulid ini minta 2 kambing, wah ini ngawur ini ya. Ada yang model-model maksa dulu tapi datang ke pondok itu. Lapor itu marah, berencana Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kemudian tidak sajadah, sholat sunnah di kantor, sholat sunnah. Karena duanya itu yang apa namanya mempromosikan. Ini jadat orang ya. Atau apa namanya supaya kita ini jadi terpengaruh jadi ini jadat itu orang setengah wali. Setengah wali setengah bagaimana? Setelah selesai salam, setelah kok minta apa ya kan? Minta kambing 2. Lalu datang ada lagi, datang bawa foto ini masjid ini. Kalau mau dibayar sekian, lo kan jual foto mbaknya minta dibayar sekian maksain ya. Dan lain sebagainya banyak sekali model begitu, model begitu banyak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang. Orang-orang jelas-jelas itu. Baiklah taf'al, maka jika tidak melakukan siapa kamu awalan asbati atau tidak mampu siapa kamu. Wa'iyya kama atakullah kamu atau jauhilah antan hal sekiranya membentak siapa kamu kepada satu. Nah kalau tidak memberi jangan membentak. Ya udah bilang saja hari ini saya belum bisa memberi apa.
Ya repot yang tadi memang yang maksa ini memang ya, itu kalau nggak dibentak ya memang nggak berdiri. Bahkan ada yang minta apa namanya? Ini ada anggota dewan dari PKB siapa namanya? DPR RI. Jadi yang kemarin ceritakan. Jadi ada yang datang minta dikasih 5 juta, gue dilempar 5 juta. 5 juta dilempar. Karena dianggap gak level masa DPR RI ngasihnya hanya 5 juta. Kurang ajar ngakunya di Rasulullah. Bukan. Ya di Semarang itu malah ya yang ditempeleng ngasih 10 juta udah ditempeleng. Kan orang itu ya dilihat sport wonging sama orang ini. Karena orang itu yang diukur adalah takwanya. Itu aja patokannya. Siapapun kalau berbuat salah ya salah. Muhammad Nabi sendiri sudah mengatakan, la fadla bi arabiyyin wala li'ak ajami. Tidak ada keutamaan bagi Arab terhadap orang Aceh. Tidak ada keutamaan bagi orang yang warna putih di atas orang agama. Illa bittaqwa, kecuali dengan. Nabi juga mengatakan, lau sarafat Fatimah bin Sa'ad bin Muhammad, seandainya Fatimah anakku mencuri, lakotok tiada akan aku potong nanti. Lalu Nabi katakan gitu. Kalau sekarang ada yang mengatakan itu walaupun penzina, mabuk, kemudian itu lebih utama dari 70 kepalanya kiai. Lah, nggak pakai udel. Bahkan yang percaya ini karena terlalu lama kita ini ditakut-takuti, walat. Padahal bukan siapa-siapa. Al-tastimah atau menghina siapa kamu kepada kepada saya tadi udah nggak ngasih mencaci maki. Kan kadang-kadang ada budak dimarahi. Kalau ini masih budak minta, mana pergi. Sebelum saya hajar, udah nggak ngasih mana. Ya, jadi kalau nggak ngasih kan. Seandainya nasihat ya baik. Ya. Wasyukur dan palingkanlah lu kepada sa'il dari an-kadari dirifkin dengan lembut, bahwa talqin dan wajah yang sumeh, yang ajil dari ini tetap. Seandainya tidak ngasih, tetap dengan bahasa mohon maaf, hari ini belum bisa ngasih, mungkin lain waktu. Apa? Coba saya ke rumahnya Pak Yusuf kan. Karena yang model tadi yang saya ceritakan itu biasa minta nama itu enggak, setelah dikasih. Sini orang kaya lagi di mana? Info ya. Iya. Jadi suruh nunjukkan itu kepada orang.
Fa'inal insana, maka sesungguhnya manusia itu yadhan, terkadang membentak siapa insan asailah pada orang yang meminta, nahrotan dengan membentak budi. Lalu jika memberi siapa orang kepada sa'i ma'aha beserta nahro nisfamalihi separuh hartanya insan, masalah umpamanya karena maka ada batilkan nahro di bentakan itu aja kalau diumur itu daripada nisfiman. Jadi adanya orang-orang membentak kepada orang yang kita menghadapi, seandainya dibandingkan dengan orang itu memberikan hartanya separuh, maka bentakan itu lebih berat, ya, lebih berat dosanya daripada orang mensedekahkan separuh. Jangan membentak, kecuali kalau dia bentak duluan. Karena ada juga itu minta kan kasih, waduh marah-marah. Kalau di jalan itu ada yang model di mobil itu, kalau nggak kasih itu tangannya itu berat mobil itu. Ada. Mau dikejar bagaimana kalau di sini preman kabeh. Saya pernah di bis dulu, tahu berapa aja. Saya tidak punya duit kecil lah. Tak kasih permennya, dilempar permennya di depan saya. Itu ada, jadi saya itu tidak, ya biasanya kan kita kasih paling yang 2 ribuan itu kan ya. Iya. 2 ribuan. Orang aneh apa ya, orang aneh. Nah, karena saya tidak punya duit juga, saya kasih permen itu berapa 3 tuh. Lah permen dilempar ke saya malah. Dengan di mana itu? Saya lagi makan di Jakarta itu. Makan di Jakarta, parkir ya. Saya tidak tahu kan pasar parkir di sana itu berapa. Lalu kita kasih berapa? 3 itu atau 5 ribu. Juga begitu. Dilempar ke mobil itu. Ada apa namanya? Duit koin itu. Repot. Itu lebih garang yang minta dan betul. Allah. Warubbama la yusawi, dan terkadang tidak menyamai apa salah bunga pahalanya perkara atau yang telah memberi siapa insan kepada saya ismatalika intihadi, dan dosanya demikian membentak. Jadi bisa jadi dosanya membentak itu lebih besar daripada pahalanya kita memberi. Jangan membentak. Wala tahu, dan jangan menolak siapapun. Awwala sa'ilin, permulaan orang yang meminta. Ya sekali-kali minta siapa satu. Kalau ada orang sendiri katakan, kalau ada orang baru pertama meminta, ya tidaklah dikasih, jangan ditolak. Kalau berapa, kecuali kalau tidak mau berapapun, itu kenapa kan tidak mau berapapun sekarang ini? Tidak mau berapapun.
minta duit 500.000 karena katanya mau bayar cicilan motornya. Akhirnya tak kasih, saya kasih itu. Loh, tak kasih apa-apa, belum buka, jangan-jangan kurang. Lah, orang ini ya. Udah, akhirnya dihitung pas 500. Lalu terus kemudian karena ada almari itu isinya ada sarung baru, saya minta ini sarung baru diminta. Saya kasih. Waktu itu saya masih kemudian lama ternyata kemudian waktu pulang sendal saya minta juga. Sendal saya diganti yang ini sendalnya saya pakai ini. Alhamdulillah sekarang nggak ada. Sudah 2 tahun ini kan sudah lewat. Wahdar dalam satu belakang. Minzalika dari demikian waktu. Wa ila kasadaqta dan ketika sedekah kamu sadaq maka mulailah biaqaribika dengan kerabat-kerabatmu wa arhamika dan sanak familimu al-fuqara yang fakir-fakir au jirodika wa jirodika dan tetangga kamu al-muhtajina yang kalau sedekah dimulai dari saudaranya yang miskin, entah itu adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, ya. Kemudian tetangganya yang terdekat. Jangan yang jauh-jauh dikasih, yang dekat malah enggak. Yang jagain itu kan yang dekat-dekat. Juga saudaranya juga begitu, jangan orang lain terus dikasih, sementara saudaranya yang miskin tidak. Nanti juga akan menimbulkan apa namanya emosi. Saudara lain, ini ada saudara punya perhatian. Fa'innahu maka sesungguhnya aqaribika wa arham wa jironika itu aula lebih apa namanya berhak bihi dengan sedekah tadi itu dengan hak min walihi daripada selainnya. Karena kerabat yang miskin, tetangga dekat yang miskin itu lebih berhak daripada bukan kerabat yang miskin dan bukan tetangga dekat yang miskin. Bahkan ada pun pahala disodakati di dalam sedekah alaihim atas mereka aqarib wajiran itu aksaru lebih banyak wa aqdamu dan lebih sedekah kepada saudara itu 2 manfaat menjamin silaturahim dan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Sama dengan pada tetangga, lebih pahalanya lebih banyak. Kadang-kadang kan orang itu santunan kepala daerah mana yang jauh, kita ngadakan santunan yang lalu tetangganya pada miskin semuanya, pada miskin. Jadi jangan jauh-jauh, kecuali kalau orang miskin di dekatnya itu sudah terpenuhi. Sama dengan memindah zakat, naklu zakat. Mindah zakat itu ulama khilaf, sebagian ulama tidak boleh, sebagian ulama ya boleh kalau sudah memang terpenuhi di tanggungan ulamanya di Rawadeno. Ini masyarakat yang miskin sudah tidak ada memang. Ya baru dikirim kemana di daerah selain Rawadeno apa ya, kawasan apa di
ngasih itu yang kira-kira yang jangan orang sekitar sini masih banyak yang butuh, udah dikirim ke jauh-jauh. Itu kan betapa bagaimana perasaan orang ini. Kalau dalam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedekah ada bersedekah al akali atas kerabat itu sedekah wasunatun dan silaturahim. Jadi sedekah kepada kerabat itu dua fungsi sedekah dan fungsi silaturahim. Bahkan dalam sahabat Nabi Alaihi Wasallam al-muta'addi sedekah. Adapun orang yang sembrono disodakoti dalam sedekah itu kamani iha seperti orang yang menjaga sedekah. Bandingkan ta'addi dan itu termasuk dari kecerobohan. Antuk dia sekiranya memberi siapa kau sedekah jika sedekah bil ajanibi pada orang-orang yang lain wal abadi dan termasuk orang-orang yang jauh. Jadi termasuk apa namanya? Jadi katanya Nabi tadi, orang yang sembrono dalam sedekah itu sama dengan orang yang mencegah sedekah. Di antara bentuk kecerobohan adalah orang itu sedekah kepada orang lain yang jauh-jauh, mikir orang Rawadeno mikirnya yang Sumatera, mikirnya yang di Kalimantan, mikirnya yang di Bali, mikirnya yang sini-sini saja kita selesaikan dulu, kita selesaikan yang sini-sini, jangan jauh-jauh. Kalau negara ya biar antar negara, namanya di Malaysia ada apa ya nanti biar negara yang apa namanya konsentrasi bantu. Kita itu bantu yang tetangga yang dekat-dekat itu saja. Makanya kalau justru bantu yang jauh-jauh bentuk kecerobohan. Bentuk kecerobohan. Ini yang dahulu Nabi. Wa anta sedangkan kamu itu tak kamu mengerti anak akor ibadah sesungguhnya kerabat-kerabatmu wajironan dan tetangga-tetanggamu itu akhwaju lebih butuh wilayah kepada saudara. Wa alaika dan ilzam alaika tetapkan lagi disodakot disiri dengan sodakot yang apa namanya yang rahasianya sodakot yang apa tersembunyi yang tidak terang-terangan. Makanya kalau dulu orang itu menghindari ketemu dengan cara itu lewat orang. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu tengah malam itu justru datang mamanya bawa apa namanya sekantong beras taruh ke rumahnya. Tidak tahu ini saya kasih siapa, padahal dari kerja murid orang tidak tahu. Jadi saking apa namanya supaya orang itu tidak tahu bahwa kita yang ngasih. Karena kalau kadang-kadang pengaruhnya kalau kita tahu yang ngasih, orang itu menjadi setim kepada orang itu. Kemudian, kalau yang ngasih juga merasa, oh saya ini ngasih mereka. Nah, kan gitu kan? Jadi ada merasa saya di atas mereka semuanya. Karena merasa.
Makanya kalau di pengajian ya itu sangat betul lah, sangat apa namanya, ilustrasi penggambaran tentang bagaimana membangun keikhlasan di dalam bersedekah itu betul-betul. Nah itu orang itu sampai minta-minta kepada orang miskin itu supaya menerima sedekahnya. Dan cara ngasihnya itu bukan begini, tapi gini coba. Nah, supaya apa? Karena ada hadis itu al-yadul mulia khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Nah orang kalau dikasih begini kan rasanya apa namanya kayak kita yang ngasih ya, berarti tangan di atas lebih baik. Nah, cara ngasihnya saja berubah. Orang ini ngasihnya begini supaya tangan mereka yang menerima itu tangannya ya. Dilipat gandakan ala sawab shadaqatul ghairati atas pahalanya sedekah yang jelas sama'ina dhifan dengan kelipatan 70 kali lipat. Jadi orang yang sedekahnya terang-terangan dengan yang sedekah secara sembunyi-sembunyi itu 70 kali lipat daripada yang makanya kadang-kadang itu kalau kondangan itu jangan kasih nama. Ya nggak tahu siapa. Nah kita mulai kasih nama supaya dibalikin kan gitu. Kita ini kadang-kadang biasanya kondangan itu kayak malah jadi beban. Karena apa? Karena pertama kayak kewajiban, yang kedua kalau sudah kita yang sudah menerima tinggal mau balikin itu kayaknya jadi hutang kan, bahasanya kayak jadi hutang. Padahal konsep awalnya kan bukan hutang, mestinya itu ya sedekah saja. Nah kalau konsepnya hutang ya rugi orang yang langsung umpamanya anaknya masih kecil-kecil. Tapi ada orang yang anaknya gelalah sudah dewasa semuanya, nikah sampai sudah 10 kali, lalu kondangan terus 100 berarti. Baru akan nikahkan 10 tahun yang akan datang. Iya. Nah nanti baru dibalikin 100. Rugi kalau niatnya adalah nitip duit itu. Jadi diniati sedekah saja, tidak usah mikir dibalikin apa, tidak usah. Jadi biar pahala. Dan lagi rugi kalau dihitung itu. Ada selisih masa kan ya. Itu sudah sama-sama 100 ribu sekarang. Lalu mau nikahkan anaknya katakan 10 tahun yang nanti. Berarti tahun berapa itu? 35 berarti. Itu kan nilainya sudah berubah. Makanya kalau diniati nitip itu rugi. Jadi niatnya sedekah saja. Biar dapat pahala. Makanya kadang-kadang tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Makalah dakwah siapa? Nabi alaihissalam
Sedekah sirri adapun sedekah secara rahasia itu tubi bisa mematikan apa sedekah wadodar Rabbi pada murkanya. Jadi kalau sedekah secara sir tadi secara diam rahasia atau diam nah. diam-diam itu bisa memadamkan murkanya Allah. Itu saking artinya apa? Menunjukkan betapa besarnya faedahnya sedekah secara sirri. Nah sekarang sedekah malah ditemukan turun terima di atas panggung. Bukan. Wah ini bang 500.000 euro diumumkan di atas panggung. Biasanya politisi. Udah nyumbangnya nggak seberapa, minta doanya banyak. Bahwa ini saya mau nyalon ini, tolong dibacakan Fatihah, bacakan ini, bisa jadi dan sebagainya. Nyumbangnya nggak sebiro. Dia itu orang kalau ngasih kemudian kita didoakan itu sama dengan ya ikhlas. Kita akan mengunjungi anak yatim, ya, nanti dikasih. Ini nanti tolong didoakan ya, ini usahanya supaya sukses. Wah itu nggak ikhlas. Jadi Yusbiyah mungkin asli saja. Kalau dia doain, kita doakan balik. Bahkan istrinya Rasulullah itu kalau lagi ngasih, putus orang itu suruh dengerin nanti apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan namanya, ya terima kasih, semoga semakin banyak rezekinya. Nanti disampaikan. Terus yang kasih tadi juga berdoakan hal yang sama. Berdoakan hal yang sama. Nah, bukan malah sekarang ngasih supaya tidak didoakan. Terus wa ayu syai'in, maka ada mana-mana sesuatu itu aqdam yang lebih besar bil ghadabihi daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mana perkara manfaat yang mematikan kepada apa sedekah sirri, yaitu sedekah secara rahasia. Illa li a'zami kecuali karena idhamiyah, karena agungnya besarnya sedekah indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makana Allah a'lam.